Halo, perkenalkan, saya Della Olivia Katrina Kalamit, peserta Latsar CPNS Puslapbang KDOD Angkatan 15. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020, kami membahas materi tentang komitmen mutu, di mana materi tersebut dibawakan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho. Pembahasan kali ini berbicara tentang komitmen mutu, di mana pengetahuan dari komitmen mutu ini merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas yang dimaksud merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai komitmen mutu, maka saya dapat menyimpulkan bahwa komitmen mutu ini sangat penting untuk diterapkan bagi setiap ASN. Terlebih pada kasus ini adalah ASN dengan tanggung jawab sebagai dosen. Mengapa? Karena dengan penerapan nilai-nilai mutu, maka diharapkan output yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, baik dari segi kemampuan ataupun segi dari akademik, yang tentunya menjadi tolak ukur keberhasilan suatu instansi untuk menghasilkan output lulusan yang berkualitas. Untuk menghasilkan output yang bermutu, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh instansi perguruan tinggi, salah satu caranya adalah mempertimbangkan indikator penerima mahasiswa baru. Misalnya mengevaluasi mengenai latar belakang pendidikan pada masa SMA atau pendidikan yang sebelumnya ditempuh harus linier dengan jurusan ataupun program studi yang ingin dilamar. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ataupun menjaga mutu perguruan tinggi, misalnya menerapkan kurikulum yang dapat mendukung kemampuan mahasiswa pada saat melaksanakan perkuliahan. Dan hal lainnya adalah misalnya instansi memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar atau di kasus ini adalah dosen, yang gunanya adalah meningkatkan kompetensi dosen sesuai dengan bidang studi yang diampu. Dan tidak lupa dan tidak kalah penting adalah ketersediaan dukungan fasilitas belajar mengajar yang memadai, kemudian ketersediaan dokumen-dokumen pendamping jalannya proses belajar mengajar, atau dalam kategori ini adalah dokumen pendukung untuk kepentingan akreditasi. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa daftar hadir, lembar monitoring, lembar penilaian, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai instansi pendidikan yang baik, maka kegiatan-kegiatan yang telah saya sebutkan di atas perlu untuk diterapkan secara konsisten. Mengapa? Sebab sama seperti hal yang terjadi pada instansi tempat saya bekerja, di mana pada saat yang lalu Politeknik Negeri Samarinda berada pada urutan 20 besar untuk kategori predikat perguruan tinggi unggul di Indonesia. Kemudian beberapa saat kemudian prestasi tersebut menurun drastis, yaitu di mana saat ini Politeknik Negeri Samarinda berada pada urutan 50 besar
perguruan tinggi baik di seluruh Indonesia. Akibat dari keadaan tersebut, instansi tempat saya bekerja mendapatkan banyak kerugian. Misalnya saja dosen-dosen yang berada di Politeknik Negeri Samarinda tidak bisa mengikuti beberapa kategori hibah penelitian nasional, di mana hibah tersebut jumlah pendanaan yang didapat itu lebih sedikit ketika dibandingkan pada saat posisi Politeknik Negeri Samarinda berada pada posisi 20 besar. Dan yang ingin diupayakan untuk kembali meningkatkan posisi Politeknik ini menjadi lebih baik itu melalui pelatihan CPNS yang saya dan rekan-rekan saya dari Politeknik Negeri Samarinda lakukan, di mana harapannya dari pelatihan yang kami dapat ini, kami dibekali dengan pemahaman mengenai komitmen mutu, di mana pemahaman-pemahaman tersebut bisa kami terapkan pada saat kami kembali bekerja pada instansi kami masing-masing, agar mutu kampus atau instansi tempat kami bekerja tersebut bisa kembali pada posisi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan posisi saat ini. Demikian refleksi atau resume mengenai ilmu yang telah saya dapatkan tentang mata pembahasan komitmen mutu. Sekian dari saya, terima kasih.